Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dan TikTok Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, bagian yang ke-18. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai asketisme progresif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dan mempelajari tentang asketisme, khususnya dari para guru rohani atau pujangga gereja dari Karmel, yaitu baik Santo Yohanes Salib, Santa Teresa Avila, dan juga Santa Teresia Lisieux, kita melihat bahwa seolah-olah tuntutan yang mereka ajukan ini begitu tegas dan mungkin bagi kebanyakan orang, apalagi bagi kita kaum awam, mungkin terasa berat dan rasanya tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi kita perlu ingat, ketika mereka menyajikan satu tuntutan yang mungkin dirasa tegas dan berat, kita juga perlu tahu tujuan yang hendak dicapai, yaitu satu cita-cita rohani, yaitu persatuan dengan Allah. Ini sungguh-sungguh suatu yang luar biasa, begitu dalam, begitu luhur, begitu indah, ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dan kemudian kalau kita pelajari lebih lanjut, sebenarnya berkaitan dengan asketisme yang mutlak, di mana jiwa dipanggil untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah dan kepada kehendaknya. Tetapi juga perlu kita ingat, asketisme yang menjurus pada kelepasan total. Jadi jalan kelepasan ini merupakan satu persiapan menuju persatuan dengan Allah, tetapi juga untuk sungguh-sungguh melepaskan secara total dari segala ikatan-ikatan, dari segala sesuatu yang bukan Allah. Ini juga merupakan satu proses yang bertahap, ya. Jadi bukan langsung orang disodori, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, dan sebagainya. Tentu orang akan takut, ya. Jadi untuk menuju satu kelepasan total, ini dilakukan melalui satu proses yang bertahap, tingkat demi tingkat. Jadi karena kalau tidak melalui proses ini, bisa jadi kemudian ya tidak akan sampai pada tujuan atau cita-cita rohani itu, atau kemudian bisa jadi gagal sama sekali. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan para pembimbing rohani, seperti halnya juga seperti Santo Yohanes Salib, Santa Teresa Avila, Santa Teresia Lisieux. Jadi seorang pembimbing rohani, ya, atau kemudian seorang konselor rohani, ini juga perlu seorang yang bijaksana dan sungguh-sungguh terbuka dan diterangi oleh Roh Kudus. Seorang pembimbing rohani harus sungguh-sungguh memahami jiwa dari orang-orang yang dibimbingnya. Perlu memahami proses dan juga kekuatan jiwa yang sebenarnya. Dan di samping itu juga perlu menyadari bahwa pemurnian yang dilakukan oleh Allah atas jiwa ini juga dilakukan secara bertahap. Kita lihat sendiri dalam hidup Tuhan Yesus. 3 tahun pewartaan dan pelayanan Tuhan Yesus di tengah umat, ya, di tengah orang banyak. Tetapi Yesus juga di situ rupanya mendidik, membimbing, juga mengkader para rasulnya. Tuhan Yesus juga harus bersabar, ya. Jadi bersabar terhadap para rasulnya yang 12 rasul ini, ya. Jadi harus menanggung juga kelemahan-kelemahan mereka, kerapuan mereka, yang boleh katakan ya istilahnya satu kekasaran moral yang harus dihadapi, ya. Jadi mereka terdiri dari nelayan-nelayan kasar, orang-orang sederhana, tetapi juga ada orang-orang yang terpelajar di antara para rasul ini, ya. Juga kelambanan budi para rasul itu juga harus dihadapi Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ya Tuhan Yesus memperlakukan mereka dengan sabar. Tuhan Yesus menanggung kelemahan-kelemahan mereka.
dan juga membiarkan Injil Kerajaan Allah meresapi jiwa mereka secara bertahap, secara perlahan-lahan, sampai akhirnya Roh Kudus sendiri yang dicurahkan pada hari Pentakosta bekerja secara luar biasa dalam diri para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikian juga para pembimbing rohani dari Karmel, yaitu Santo Yohanes Salib, Santa Teresa Avila, dan juga Santa Teresia Lisieux. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat seperti Santa Teresa Avila menguraikan ajaran rohaninya secara terperinci, juga dari permulaan menekankan bahwa pentingnya doa sebagai persahabatan dengan Allah, sebagai sesuatu yang urgensi. Nah, tetapi kemudian kita lihat juga ada tuntutan-tuntutan, yaitu Santa Teresa Avila menghendaki satu ketegasan, satu ketetapan hati di jalan doa. Kalau seorang sudah mulai melakukan doa batin, maka jangan pernah mundur, harus terus maju. Gambarannya yang diberikan oleh Santa Teresa Avila seperti pemegang bendera pada medan peperangan, ya, tanpa senjata, tetapi pemegang bendera ini mempunyai tugas yang penting, yaitu membawa lambang kerajaannya. Jadi walaupun tanpa senjata dia harus dilindungi dan terus berperang. Nah, tetapi di situ kemudian, ya, bagaimana kemudian pasukan yang lain berusaha melindungi tentara yang membawa bendera ini. Demikian juga orang yang masuk dalam kehidupan doa batin, ya, yang sungguh-sungguh rindu untuk menjalani hidup doa, jalan doa secara mendalam, maka dia juga dituntut untuk memiliki ketetapan hati dalam jalan-jalan doa. Tetapi kemudian kalau kita lihat, walaupun Santa Teresa Avila mengungkapkan pentingnya ketetapan hati di jalan doa, tetapi kemudian dikatakan Santa Teresa Avila dalam berbagai kesempatan dalam karyanya Puri Batin, dalam tiap-tiap ruangan, di situ Santa Teresa Avila mengajar dan juga menyatakan sifat sebagai seorang ibu yang pengertian dan juga mendorong jiwa-jiwa yang lemah, menekankan tentang manfaat dari usaha yang dilakukan jiwa dan nilai dan hasil yang akan dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini Santa Teresa Avila memberikan motivasi, ya, seperti seorang ibu yang mendorong anak-anaknya untuk terus maju. Karena apa? Harta rohani yang disediakan Allah jauh lebih indah daripada apa yang dapat kita pikirkan. Seperti yang dinyatakan Santo Paulus sendiri, bahwa penderitaan atau sengsara zaman ini tidak ada bandingnya dibandingkan kemuliaan yang disediakan Allah bagi kita. Kemudian juga Santo Yohanes Salib menekankan kelepasan yang total, kelepasan dalam segala sesuatu yang bukan Allah. Nada, 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 todo, kosong, kosong, kosong dalam segalanya. Tetapi kemudian sebagai pembimbing rohani, Santo Yohanes Salib juga oleh terang ilahi, oleh terang Allah, ya, membimbing jiwa-jiwa juga dengan kesabaran, ya, pada jiwa-jiwa yang lemah akan memberikan dorongan, motivasi, semangat. Tetapi pada jiwa-jiwa yang mungkin terlalu bersemangat dan cenderung sombong, maka juga akan memberikan ketegasan, ya. Atau kemudian jiwa-jiwa yang malas juga akan diberi ketegasan. Dalam riwayat hidup Santo Yohanes Salib diceritakan bagaimana satu ketika rupanya Santo Yohanes Salib sudah cukup dikenal, dan kemudian banyak orang juga minta untuk menerima sakramen pengakuan dosa dari Romo ini. Satu ketika ada seorang yang kemudian ingin sekali menerima pengakuan dosa dari Romo Yohanes Salib, tetapi dia begitu takut karena dia merasa Santo Yohanes Salib ini orang suci, dan kalau kemudian seandainya mengaku dosa padanya melalui perantaraannya,
tentu dia akan dengan keras, dengan tegas memberikan hukuman. Tetapi kemudian karena sahabat-sahabatnya mendesak dia untuk menerima sakramen pengakuan dari Pastor Yohanes Salib ini, dia memberanikan diri. Tetapi kemudian ketika dia berlutut di ruang pengakuan, kemudian Santo Yohanes Salib oleh ilham atau inspirasi dari Roh Kudus mengungkapkan satu kalimat ini. Semakin seorang dekat dengan Allah, dia akan memahami orang lain. Semakin seorang dekat dengan Allah, dia akan memahami orang lain. Jadi inilah kita lihat, semakin seorang kemudian bergaul mesra dengan Allah, dia juga akan menjadi semakin serupa dengan Allah, memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan.